Maka kali ini Bilik Kreator merasa perlu juga menyampaikan kepada teman-teman seluruh Nusantara tentang apa yang terjadi antara pesulap merah dengan Dewan Adat Dayak Nasional di Jakarta ini. Mudah-mudahan video ini juga mengkonfirmasi teman-teman sekalian seluruh Nusantara, suku apapun, bahwa teman-teman suku Dayak itu tidak seseram yang selama ini mungkin dibayangkan oleh sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jibata, arus. Sahabat Bilik Kreator di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote. Kali ini kita akan membahas tentang pesulap merah di sidang Dewan Dayak Nasional. Serem ya, serem. Jadi tadi kita buka dengan salam khas teman-teman Dayak ya. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jibata, arus. Itu salam teman-teman Dayak. Salam persahabatan. Baik, belakangan ini semakin digoreng kasus pesulap merah dengan Ibu Ida Dayak. Menjadi percikan-percikan api yang akan membahayakan stabilitas nasional. Kalau dibiarkan akan bisa menjadi meluas dan merembet kemana-mana. Oleh karenanya Dewan Dayak Nasional ya, yang ada di Jakarta berinisiatif untuk membuat semacam basaum atau musyawarah atau klarifikasi dengan pesulap merah. Pesulap merah diundang, kemudian hadirlah dan mereka saling mengklarifikasi. Kalau bahasa Islamnya itu tabayun. Nah, seperti apa seserem yang beredar di mediakah? Maka kali ini Bilik Kreator merasa perlu juga menyampaikan kepada teman-teman Bilik Kreator di seluruh Nusantara tentang apa yang terjadi antara pesulap merah dengan Dewan Adat Dayak Nasional di Jakarta ini. Ini kita reaction, nanti kita komentari juga, kita cuplik jalannya diskusi itu ya, asik mengasihkan. Kita lihat nih ya. Mas Marcel, terima kasih Mas Marcel sudah hadir dengan tokoh-tokoh Dayak yang ada di Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebagai tradisi kami dalam masyarakat Dayak untuk memulai suatu diskusi atau barukum atau bahaum, kami menampilkan adat seperti ini. Oh, ini ya. Bagian dari adat ya? Nih guys, lihat guys. Ini supaya apa? Kalau secara apa artinya kasat mata kita bisa mengklarifikasi. Yang tidak bisa kita klarifikasi itu masyarakat adat yang orang-orang oknum-oknum yang tidak kelihatan. Oh. Jadi masyarakat Dayak ada sebagian juga yang menghormatinya seperti ini. Ya, karena itu menjadi tradisi. Oh, oke. Ya, ini kepercayaan orang Dayak ya, berarti apa ya? Ini Dayak Kanayan. Kanayan. Oh, beda-beda ya memang. Ya. Tadi 405 suku itu. Iya ya. Berarti kalau Kalimantan lain beda lagi ininya. Beda lagi. Oh, beda lagi ya. Luar biasa, bervariasi guys. Variasi inilah Nusantara. Iya. Nah, Nusantara orang Dayak ya. Iya benar. Kalau di Kalimantan Barat itu populasi Dayak itu sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih. Kalimantan Tengah itu sekitar 1 juta lebih, itu yang terbesar di Indonesia ini. Oke. Ya, saat ini kami dari masyarakat adat Dayak hadir di Jakarta ini untuk mengklarifikasi kalau ada pertanyaan atau ada diskusi tentang orang Dayak. Kami juga biasa tampil di Kementerian Dalam Negeri waktu itu ya. Jadi dengan Pak Ketum ini. Karena Pak Marcel ini sudah ada, kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua apa yang menjadi pertanyaan tentang yang beredar nih, yang panas. Yang panas nih, boleh. Ini saya aja deh yang ngomong ya Pak Ketua, nanti dijelaskan dulu. Ya kan di luar sana beredar nih, ketika kemarin kan awal mulanya tiba-tiba saya dibentur-benturkan sama Ibu Ida Dayak tuh. Padahal saya nggak pernah bahas sama sekali, dibentur-benturkan, muncul video, potongan foto-foto, video-video saya digabungin sama Ibu Ida Dayak. Terus dikasih narasi, seolah-olah saya menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Nah dari mulai situlah, mulai kepancing tuh kompor-kompor tuh, api-api percik kecil yang bilang seolah-olah saya bilang semua
orang Dayak itu adalah dukun seolah-olah. Padahal nggak ada kata-kata kayak gitu. Saya sumpah demi Allah nggak ada kata-kata kayak gitu guys. Saya nggak pernah menyebut sebuah budaya atau adat itu adalah dukun, nggak pernah ada. Jadi itu saya udah klarifikasi. Tapi di klarifikasi saya bukan klarifikasi sih, tapi membahas atau menerjang hoax-hoax yang ada. Ketika saya mau membahas hoax itu, video saya di belakangnya dipotong lagi, terus dikasih narasi pesulap merah menantang Dayak dan Kalimantan. Itu mungkin yang jadi kesalahpahaman tuh, ya. Nah mungkin di sini Bang Yohanes deh yang di TikToknya rame nih kemarin nih, ya kan banyak banget yang nge-tag saya, akhirnya saya stitch. Jadi boleh gini, Bang Yohanes dari sudut pandang yang Bang Yohanes lihat tuh apa Bang? Nanti saya jelasin. Ini yang pembahasan apa nih? Video yang beredar? Iya yang beredar itu. Kalau secara saya pribadi awalnya karena ada video potongan tersebut, itu kan bahasa yang menantang Oh iya. bagi sebagian masyarakat adat. Nah makanya tujuan saya membuat video itu adalah memanggil saudara Marcel supaya datang. Nah kita sekali tukar pikiran di sini, klarifikasi di sini sebenarnya apa nih yang terjadi gitu loh. Maksud tujuannya membuat video itu apa dan bisa jelaskan kata-katanya seperti itu aja sih. Iya diklarifikasi. Diklarifikasi. Iya lebih betul. tepatnya seperti itu supaya gini. Orang di luar sana mungkin masih banyak yang belum memahami kan maksud tujuan Bang Marcel ini apa. Iya. Nah dari klarifikasi ini supaya masyarakat adat di luar sana, adat yang ada di Kalimantan, masyarakat adat ini memahami, oh ini loh tujuannya tuh seperti ini, aslinya seperti ini. Oke. Ya mungkin seperti itu aja dari saya. Oke. Nah saya jelasin dulu nih Bang Yohanes ya. Yang kayak di video yang Bang Yohanes dapat. Ini dari mana Bang dapat videonya? Saya awal lihat itu di grup WA, WhatsApp. Oh, tuh di grup WhatsApp ya kan. Banyak yang beredar tuh potongan video saya seolah-olah bilang itu, padahal saya lagi nyeritain komentar-komentar dari para pecinta dukun yang saya bongkar-bongkarin Bang. Banyak yang suka komentar ngarahinnya malah sini lu datang ke Kalimantan, sini lu datang ke Dayak gitu, sini lu datang ke Banyuwangi. Cuma pada saat itu karena lagi bahas Bu Ida Dayak, jadi saya nyebutnya yang Kalimantan dan Ida Dayak aja, yang Dayak aja gitu. Akhirnya saya contohin tuh, sini lu datang ke Kalimantan, sini lu datang ke Dayak. Nah terus saya bilang, ya udah sini saya bisikin, ya udah saya bersedia ke sana, ongkosin, arahin saya ke dukun mana sebenarnya gitu Bang, ke dukun mana yang bersedia untuk pembuktian dengan ilmu merah gitu. Karena di Jabodetabek, saya ngomong kayak gitu, saya kerasin kayak gitu, karena di Jabodetabek banyak dukun-dukun berkedok Dayak dan Kalimantan. Banyak banget pakai kostumnya Dayak, tapi nah itu nih, saya mau klarifikasi Pak. Sebenarnya orang Dayak ada nggak sih Pak yang jual-jual pengobatan pakai main sulap dulu? Nggak ada. Main sulap dulu terus jual minyak gitu. Jual jimat gitu, boleh Pak? Ya, terima kasih. Ya. Memang berbagai cara ya pesulap merah orang untuk melakukan mencari keuntungan seperti itu. Secara orang Dayak itu hidupnya itu bukan seperti itu. Ya. Jadi kita orang yang biasa bekerja dengan baik, bekerja keras, bangun pagi, berladang, bekerja dan seterusnya. Bukan untuk menipu. Nah, itu yang kita tidak mau dengan menggunakan atribut-atribut Dayak, mengaku orang Dayak, terus menjual obat dan seterusnya. Itu tidak ada orang Dayak yang betul, itu tidak ada. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan yang gitu nggak ada ya, bukan orang Dayak gitu. Ya kan itu yang dekat menjauh, yang jauh merapat gitu kan. Ya, sebenarnya kedayakannya tuh bisa kita tes sebenarnya. Oh, bisa dites ya? Dengan menanyakan kan misalnya dia aslinya dari mana, dia subsuku apa. Jadi kalau dari misalnya saya Dayak Kalbar, saya subsuku saya Kanayan. Berarti seharusnya kan dia paham bahasanya apa. Gitu. Walaupun dia bukan lahir di sana atau kakek neneknya, setidaknya kan dia paham, oh ini lo dulu leluhur kakek saya si A, si B, si C gitu. Kalau dia tidak paham silsilah tersebut, Kamunya tahu. oh itu bahaya, ya. Ini lagi bahasa singkatnya begini. Sejauh yang saya tahu, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, orang Dayak asli itu tidak pernah menjual ilmu di jalan-jalan. Tidak pernah. Pasti dia bullshit kalau pasti bilang berkedok Dayak. Dayak ini jual
obat dan sebagainya tidak pernah ada. Oh, itu jatuhnya pencemaran nggak sih Pak ya? Pencemaran Dayak itu sendiri. Mencemarikan kan beberapa orang kemarin yang sudah kita cut itu supaya dia jangan begitu lagi. Bahkan ada orang mau berani menyerang dia sendiri. Karena itu bagi kami orang Dayak, saya baru sih di Jakarta ya, baru 42 tahun ini ya, belum pernah tahu saya ada orang Dayak yang memang tidak mungkin untuk menjual obat, menjual ilmu di pinggir-pinggir jalan, itu tidak ada. Karena ilmu orang Dayak dulu yang ada peristiwa tragis zaman dulu itu kan, ada yang panglima burung, panglima itu memang ada, tapi dia cari sekarang nggak ada itu barang. Jadi sekali lagi kalau ada yang menjual-jual nama atau etnis Dayak di pinggir-pinggiran di pasar-pasar, bullshit, kosong, itu bohong. Itu bohong ya? Jimat-jimat gitu itu bohong ya? Kalau mau dites suruh dia minum darah ayam, darah babi, darah anjing. Kalau dia mau, berarti dia orang Dayak. Kalau enggak, yang lebih mungkin tidak. Sorry Pak Tumanggung, yang lebih simpel lagi dia datang klarifikasi di kantor sekretariat Dewan. Wah. Ini aman, Marcel aman nih. Butuh, iya. Kami kasih minum cuma karena puasa kan? Puasa, iya. Tadi kami udah siapin kopi, Wih, minum, asik saya tuh. lupa. Mohon maaf ini jadi kami aman. Itulah ciri khas orang Dayak, apalagi di Kalimantan sana, orang yang tidak punya rumah, ketua adat pasti kasih fasilitasi dia tempat untuk nginap, kasih makan, itulah ciri orang Dayak. Oh, itu saya dengar-dengar juga gini Pak dari teman saya yang orang Kalimantan. Kalau di Dayak atau Kalimantan itu ada orang datang dikasih makanan, kalau nggak dimakan itu malah menyakiti hati si rumah. Benar, menghina ya itu sebutannya. Jadi kalau disediain makan namanya malapas kalau tadi, supaya jangan campuran dan menghargai orang itu. Kalau si Mas saya datang ke rumah saya kasih makan gitu, terima kasih sudah makan, saya langsung ngeliat Tapi seperti tidak harus dipegang gitu loh sebagai Itu simbol. iya. Kita menghargai, tidak mesti harus dimakan secara mulut. Tapi sebagai penghargaan kita pegang terus, mohon maaf saya lagi puasa tidak makan, itu tidak apa-apa itu. Karena ada dunia lain orang Dayak sana itu namanya sumpanan kalau bahasa Dayak Kanaya. apa tuh artinya Sumpanan itu kita bisa akibat teledor tadi bisa cedera atau celaka di perjalanan kita. Seperti gitu. itu yang bukan hanya orang Dayak, mungkin suku-suku lain sudah paham di sana. Kepercayaannya gitu ya? Iya, tradisi itu ya kita gimana ya, namanya sudah bisa percaya bisa tidak, tapi sering terjadi. Jadi sebagai menghindarinya itu kita pegang udah, terima kasih saya sudah ini. Sebenarnya orang itu menurut saya karena tadi lapar bilang terima kasih karena malu, dia kepikiran terus akhirnya cedera, mungkin seperti itu. Iya, betul. Mungkin, tapi kalau masalah yang lain kan kita nggak bisa jelaskan secara detail karena bukan bidang kita. Iya, betul. Nah, itu guys, tradisi Dayak yang seperti itu sama seperti yang Islam ajarkan sebenarnya. Dalam Islam ketika kita bertamu, ketika disediakan makan, kalau dalam Islam kita harus mencoba, bukan hanya memegang, Pak. Iya, betul. Karena untuk menghormati si tamunya, si pemilik rumahnya. Kalau di Islam pemilik rumahnya ini harus menyediakan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini nggak dimakan sedikit pun kan sakit hati. Betul. Makanya kalau itu ini selaras sama apa yang Islam ajarkan sebenarnya. Iya, jadi bukan pemaksaan gitu, bukan. Tapi ini etika dalam hidup. Iya, betul. Ada juga yang minta bungkus. Apa? Oh, minta bungkus. Banyak. Bisa dibungkuskan. Minta bungkus. Maksudnya kita yang bungkuskan. Iya. Itu iya wajar. Terus belakangan ini Ibu Ida Dayak banyak diberitakan hoax. Kayak seputar seolah-olah Ibu Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi. Padahal itu hoax. Itu terbukti hoax, guys. Ini bukan saya yang bilang, tapi emang hoax. Bu Ida juga mengatakan itu hoax. Ya, terus juga Arab ya juga. Tapi sudah diklarifikasi katanya tidak benar. Tapi sama di media, kita tahunya di media. Jadi dalam kesempatan ini, kalau memang Ibu Ida itu ada di Jakarta, ada baiknya kita bersilaturahmi dengan kita juga. Oh iya, betul. Ya, sebagai bagian daripada masyarakat adat Dayak, jangan sampai menimbulkan opini dia ini masih diragukan bahwa asal menyebut orang Dayak saja, karena Mat ngomong namanya mencari nafkah itu hal yang wajar, siapa saja melakukan. Cuma pada umumnya orang Dayak itu jaranglah obrol-obrol seperti itu. Nafkah. Jadi kalau memang kesempatan ini didengar oleh Bu Ida dan timnya, saya sudah punya 5 nomor telepon, tidak ada yang dibalas.
Padahal maksud kita untuk klarifikasi sama beliau. Kita senang dia memperkenalkan kearifan lokal orang Dayak untuk berobat dan lain-lain. Tapi kalau Ibu Ida sendiri menutup diri, ya kita juga mau bilang apa? Memang sih dia sibuk, tapi apa semuanya dalam 30 hari itu sibuk semuanya? Iya, betul. Ya, kalau memang dia bagian daripada masyarakat adat Dayak. Ya, ini dalam kesempatan ini mohon izin kepada yang punya tim atau apa. Mungkin boleh disampaikan ke Ibu Ida Dayaknya. Ini orang Dayak juga rindu sebenarnya untuk bersilaturahmi di Jakarta. Iya. Jadi mohon maaf, ilmu-ilmu seperti itu, bukan ilmu saya keahlian seperti itu memang sudah biasa di masyarakat Dayak. Ini yang perlu digarisbawahi guys. Warga Dayak pun menganggap itu biasa kan, sama. Karena gini Pak, ini semua apa yang saya katakan dianggapnya kontra sama Ibu Ida nih. Sampai saya ngelihat orang dari tulangnya patah bisa nyambung lagi, terus dari lumpuh bisa berdiri. Ini saya ngelihat pengobatan kayak gitu udah banyak dilakukan juga, bukan hanya dari Dayak doang. Kayak contohnya Haji Naim, Pak Mukmin, Brahmana Sanjaya, banyak praktisinya di Indonesia. Makanya ketika saya ditanya, Bu Ida gimana? Ya biasa aja, emang ahli patah tulang begitu gitu. Tapi disalah-salahkan kan sebenarnya nggak apa-apa kan ya Pak? Saya bilang biasa aja kan, emang biasa ya. Cuman memang dalam sorry ya kita membahas kisah yang di medsos yang sempat viral itu, memang ada suatu statement yang agak kurang pas di masyarakat kami. Oh iya, coba boleh. Meskipun itu menurut orang hal biasa, seperti tantangan, udah siapkan tiket untuk saya pergi ke Kalimantan. Terus apa masalah apa keajaiban. Oh iya, kesaktian. Oh iya. Jadi itu menurut kami agak tabu. Oh, ambigu ya? Bukan ambigu, tabu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh istilahnya kita secara pamali ya? Disampaikan seperti itu. Kalau Mas Marcel ini punya membantu masyarakat untuk hal-hal yang negatif tadi, ada dukun-dukun palsu gitu, tidak masalah, kami senang, kami dukung. Tapi ada hal yang karena sudah viral, jadi itu membuat masyarakat kami di elit-elit, mohon maaf bukan masalah elit, yang sudah berwawasan di Jakarta ini memaklumi secara utuh, tapi masyarakat yang kan tidak. Karena kadar pendidikan orang kan berbeda-beda. Persepsinya beda. Berbeda. Jadi itu sebenarnya kami hadirkan di sini untuk diklarifikasi. Maksudnya kata-kata itu apa gitu ya Pak ya? Boleh. Maksud daripada kata-kata itu ada apa tujuannya tadi? Tujuannya juga bukan seperti itu. Dan maksudnya dukun yang berkedok Dayak. Iya betul. Jual obat, jual ilmu di jalanan. Iya betul. Jadi maksudnya dia dukun-dukun seperti itu yang dia tantang. Iya, bukan adat atau budaya. Adat Dayak. Iya. Jualan obat itu sih mencemarkan adat Dayaknya sendiri. Nah, juga, itu dia. Jualan obat, jualan ilmu. Iya. Tadi dibilang jual kebal-kebalan. Jual kebal-kebalan. Itu banyak banget Pak, banyak. Iya. Tahu-tahu digorok ke darah. Iya. Ini Pak, ini Pak, alasannya orang-orang yang jual-jual kebal itu, kan di dia kebal nih, ya kan pakai teknik nih. Nah, pas nanti pulang dibilangnya gini, kamu ini ilmunya nggak boleh buat kesombongan ya, jadi jangan nyoba sendiri. Kalau nyoba sendiri dia belek, makanya pakai kata-kata. Makanya pakai kata-kata jangan nyoba sendiri karena nggak bisa buat kesombongan. Itu alasan biar si korban nggak nyoba sendiri. Terus gitu. Kalau keadaan terpaksa baru boleh. Berguna. Baru berguna, alasannya kalau gitu. Nyoba sendiri, nah itu kan nggak terpaksa katanya. Iya. Ntar kalau dibegal gitu, kepotong, wow, kurang emosi begalnya. Itu yang bahaya. Itu dia, makanya ini perlu saya klarifikasi lagi Pak ya tadi ya, yang tantangan. Ongkosnya saya ganti gitu kan. Itu sebenarnya penegasan Pak, agar adat dan budaya Kalimantan atau Dayak ini tidak dianggap serem atau nggak dianggap seolah-olah pusatnya dukun sadis gitu. Itu kan yang di framing di Jabodetabek sama dukun-dukun seolah-olah Kalimantan dan Dayak ini pusatnya dukun sadis dan paling sakti. Nah, maka dari itu saya membuat ketegasan seperti itu agar Kalimantan dan Dayak ini tidak dianggap menyeramkan dan sadis atau mistis banget gitu, bukan menantang adat atau budaya, bukan Pak, tapi nantang dukun. Betul, cuma kan itu persepsi Bang Marcel, Mas Marcel. Iya. Cuma yang saya sampaikan di pikiran. Jauh berbeda, jadi perlu kami klarifikasi hari ini. Iya, tujuannya apa gitu ya? Iya betul. Terima kasih, Mas Marcel sudah hadir. Ya, ketua kami juga hadir, teman-teman adat kami dan para ketua yang lainnya sudah hadir atas kesempatan hari ini. Iya, siap. Kami sangat berterima kasih dan penyelesaian
adat ini selesai, dan kalau ada ucapan-ucapan dari luar yang kurang baik dengan Bang Marcel, suruh sampai Bang Marcel jangan beropini, suruh tanya deh dengan Dewan Adat. Oke. Jadi, Baik teman-teman sahabat Bilik Kreator, seperti itu jalannya, cair, luas, bersahabat, bersaudara. Tidak seserem yang dibayangkan yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan video ini juga mengkonfirmasi teman-teman sekalian seluruh Nusantara, suku apapun, bahwa teman-teman suku Dayak itu tidak seseram yang selama ini mungkin dibayangkan oleh sebagian orang. Tidak semistik, tidak sedingin, tidak sebengis yang dibayangkan oleh banyak orang. Mudah-mudahan konten ini juga memberikan pencerahan atas itu semua demi Kebhinneka Tunggal Ikaan negeri kita Indonesia tercinta. Salam Tiga Tawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.